Oke, halo semuanya. Di sini kita akan mengadakan talk show sebagai salah satu rangkaian dari Gama FPR, yaitu Fakultas Spirit. Dan di sini saya Esthermi sebagai host atau moderator. Dan bersama saya sekarang sudah ada Kak Kayla dari Fakultas FKKMK. Mungkin Kak Kayla boleh perkenalan, Kak? Halo semuanya, perkenalkan aku Kaila dari Prodi Kedokteran Reguler FKKMK tahun 2019. Oke, berarti Kak Kayla ini sekarang lagi belajar di kedokteran reguler dan udah mau masuk semester 4 ya, Kak? Iya, Oke. Mungkin kita langsung aja. Yang pertama itu kenapa sih kakak pengen ke fakultas ini gitu, ke jurusan yang sekarang kakak tempuh? kalau dari kecil tuh emang cita-cita jadi dokter. Nah, kenapa milih FKKMK? Karena kalau dilihat lagi, FKKMK itu salah satu fakultas yang bagus, di mana akreditasi prodi-prodinya itu udah pada A, terus juga banyak prestasi yang diraih mahasiswanya, terus ada kerja sama-sama luar, terus alumni-alumninya juga banyak yang sukses. Uh, Terus juga fasilitas yang disediain fakultas itu memadai gitu loh. Kayak dulu waktu aku SMA aku juga diceritain dari kakak-kakak kelasku yang masuk ke FKMK. Terus kayak lebih tertarik gitu loh. Berarti secara garis besar kenapa kakak tertarik itu karena banyaknya peluang atau banyak fasilitas yang bisa kakak dapat atau yang bisa kakak kembangkan kalau misalnya kakak masuk ke fakultas ini. Nah, Iya. kalau boleh tahu cerita kakak masuk ke fakultas ini tuh gimana sih, kayak kakak dulu jalur apa, terus kakak persiapannya bagaimana? Eh, Dulu aku itu masuknya jalur SBM. Dulu sempat aku waktu SMA itu SNM-nya juga milih prodi yang sama fakultas FKMK, cuma sayang nggak keterima. Terus habis itu sempat ngedan kayak sempat mau pindah jurusan juga, kayak mikir mungkin kedokteran kan susah gitu. Terus uh, habis itu tiba-tiba teringat kata guru BK itu bilang gini, kalau misalnya cita-cita kita tuh tinggi, maka kita terus berani bikin lompatan. Nah, lompatan yang dimaksud tuh usaha dan juga doa. Oleh karena itu semenjak itu lebih mulai sering-sering latihan soal, terus ikut-ikut TO kayak gitu. Terus alhamdulillah keterima pas SPM. Jadi kalau menurut pengalaman kakak ini, kakak sempat tertolak di SNM, tapi kakak dengan semangatnya mudah, dengan giginya bisa masuk ke FKMK dengan SBM ya kak, hebat banget. Oke, selanjutnya kan karena berbagai kondisi dan situasi, angkatan baru yaitu angkatan 2020 kan kuliahnya online, PPSMB-nya juga online. Jadi bisa dibilang kami belum merasakan pengalaman kuliah secara langsung gitu di UGM-nya, di Jogjanya. Nah, kalau dari kakak, kakak kan udah berkuliah di sana kan, udah pernah ke Jogja kan kak. Gimana sih pengalaman belajar di ruang kelasnya atau di lingkungan UGM itu sendiri kak? Jujur waktu pertama kali masuk ke FK itu agak kaget, soalnya cara belajarnya itu di sana kan pakai sistemnya tuh sistem blok, dimana tiap 6 minggu sekali itu kita harus ujian. Nah, jadi itu tuh benar-benar kejar-kejaran sama waktu gitu. Dan di setiap blok itu bukan hanya cuma kayak kuliah tatap muka sama dosen, juga ada kayak praktikum, terus tutorial diskusi sama dosen, terus ada juga skill lab. Skill lab itu kayak ngajarin uh, cara menensi, cara meriksa bagian perut, bagian dada, dan lain-lain gitu. Terus, tapi alhamdulillah kelamaan bisa beradaptasi dengan kondisi kayak gitu. Terus waktu di kuliah itu juga aku diajarin cara berorganisasi. Dulu waktu aku SMA itu aku nggak pernah kayak ikut organisasi-organisasi gitu, kayak nggak tertarik. Tapi pas kuliah aku mencoba dan alhamdulillah sempat ikut beberapa kepanitiaan gitu. Berarti di situ lingkungannya benar-benar sesuatu yang baru, tapi itu juga menjadi tantangan yang baru.
biar Kak Kayla ini semakin berkembang. Hebat banget ya Kak. Oke, Ya. dari yang saya tangkap tadi berarti timeline kuliah FKKMK ini berbeda ya dengan fakultas yang lainnya gitu. Kayak misalnya UAS mungkin di fakultas FEB itu sekitar Desember, FKKMK mungkin beda gitu ya Kak. Kalau di FKKMK itu kan ada 3 prodi. Nah, kalau yang keperawatan sama kedokteran itu pakai sistem blok yang 6 minggu sekali. Nah, tapi kalau gizi kesehatan tetap pakai sistem SKS. Gitu. Oke, jadi sejauh ini cita-cita kakak atau jalan kakak karir ke depannya itu gimana kak? Setelah lulus mungkin dari fakultas itu. Mungkin nanti setelah lulus kan berarti kan jadi dokter, terus pengen ngambil spesialis, tapi masih belum menentuin spesialisnya apa. Oke, pertama terima kasih banyak untuk Kak Kayla. Dari yang saya simpulkan, FKKMK ini memiliki 3 prodi ya Kak. Ya, Oke, keperawatan, kedokteran reguler, dan satu lagi gizi kesehatan. kesehatan. Um, Seperti fakultas pada umumnya, pasti ada tantangan baru bagi anak SMA atau kelas 12 yang ingin masuk ke kuliah, pasti ada tantangan baru. Dan itu adalah usaha kita untuk bisa beradaptasi untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Kayla atas kesempatan dan waktunya, udah bercerita tentang gimana masuk kedokteran, terus kenapa milih kedokteran, dan peluang atau cita-cita yang ke depan. Terima kasih Makasih. Kak. Ya, Kalau yang terakhir boleh nggak Kak kasih kata-kata atau kesan untuk yang ingin masuk ke fakultas kedokteran ini Kak? tips and trick gitu. Ya boleh. Kalau tips and triknya itu yang ya tentunya rajin-rajin belajar soal, pokoknya dijaga semangatnya, jangan sampai turun. Pokoknya kalau ngedown itu kita harus cari motivasi kita apa sih, kita mau nyari apa gitu. Terus ikut juga TO-TO untuk kayak meningkatkan kemampuan untuk membagi waktu per soal. Terus waktu ngerjain itu usahain jangan gugup dan kerjain soal yang menurut kita tuh paling mudah, baru ngerjain yang lebih susah gitu. Jadi nggak terlalu membuang waktu. Mungkin itu tips and trick. Terima kasih Kak Kayla untuk waktunya, untuk perbincangan kita, dan untuk tips and triknya. Makasih.